Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kembali di siang hari ini kita duduk bersama mengkaji sebuah tulisan yang mengumpulkan kesalahan suami atau istri di dalam kehidupan keluarga. Kita tentunya masih di bagian yang pertama, yaitu membahas akhta al-azwaj, membahas kesalahan-kesalahan suami. Di hari ini kita masuk kesalahan ke-17 dari kesalahan suami. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd, As-Sabi'ata Asyar, yang ke-17 dari kesalahan suami, Qillatul i'tidadi bitajammuli lizaujah. Termasuk kesalahan suami adalah kurangnya perhatian untuk menjaga penampilan atau kurang berhias untuk istri. Ini nyata karena terkadang suami menuntut istrinya untuk berpenampilan bagus di hadapan suami. Tapi dia sendiri tidak berpenampilan bagus di hadapan istrinya. Ini kesalahan banyak sekali terjadi. Dia suka istrinya harum, pakai pakaian yang indah. Cuman dia sendiri tidak memperhatikan penampilannya. Maka ini kesalahan sangat perlu sekali untuk diketahui dari kesalahan suami. Tidak memperhatikan penampilan di hadapan istri. Tidak memperhatikan penampilan di hadapan istri. Kata beliau rahimahullah, taqalla minal azwaji man ya'taddu bitajammuli li zaujatihi. Sangat jarang atau sedikit sekali seorang suami itu menaruh perhatian untuk berhias diri, merias diri di hadapan istrinya. Ini belum berbicara kenyataan. Belum berbicara kenyataan. Wa katsiran ma tu'ani zaujat min dalikal ihmal. Dan banyak sekali dari kalangan istri yang menahan penderitaannya min dalikal ihmal, karena sikap tidak pedulinya suami terhadap penampilannya. Padahal kita tahu bersama ya, bagaimana Nabi menjaga penampilannya untuk istrinya. Nabi, ketika Aisyah ditanya, apa yang Nabi lakukan sebelum masuk rumah? Aisyah bilang, Nabi mulai dengan bersiwak, membersihkan mulutnya. Karena kalau kita masuk, suami cium istri, ternyata ada bau tidak bagus di mulut. Kan istrinya akan
lari, menghindar dari hal tersebut. Makanya paling pertama yang Nabi lakukan sebelum masuk rumah, beliau perhatikan, dia bersihkan mulutnya. Beliau bersiwak. Beliau bersiwak. Ya kan? Ini perhatian syariat. Perhatian syariat. Karena syariat memperhatikan kehidupan keluarga. Misalnya kalau pulang dari safar, itu Nabi tidak langsung datang ke rumah. Dia biarkan dulu kabar atau berita sampai bahwa akan datang suami dan sampai. Makanya beliau bilang, sering sekali, banyak sekali, ya, rasa sakit yang ditahan oleh istri karena suami tidak peduli terhadap penampilannya. Tidak peduli terhadap penampilannya. Faminhunna man tasarraha bidzalik. Masya Allah. Di antara para istri, ada yang terang-terangan menceritakan hal tersebut. Suamiku begini. Ada yang terang-terangan. Dia cerita. Watabahatulaha min an jawab. Dan dia mencari jawabannya. Kenapa ini suami suka orang indah di hadapannya, tapi dia sendiri tidak berpenampilan indah di hadapan istrinya. Ada dari istri yang mencari tahu kenapa, apa sebabnya. Wa minhunna man taktum amroha wa tantawi bihi ala nafsiha. Di antara mereka ada juga yang merahasiakan, menutup perkara tersebut, bahkan tantawi bihi ala nafsiha. Dia menyimpannya atas dirinya saja, kasihan. Suaminya tidak perhatikan terhadap penampilan dirinya. Dia maunya istrinya berpenampilan bagus. Tapi dia sendiri pulang dari kerja, dia tidak pedulikan pakaiannya kotor, bau. Apalagi pulang dari warkop. Namanya pulang dari warkop, kadang bau asap rokok banyak masuk di baju. Dia tidak perhatikan. Dia tidak perhatikan. Iya. Jadi kadang istri, dia pendam sendiri. Tidak pernah ngomong, takut suami. Apalagi kalau suaminya merokok. Ini tuh merokok, baunya sangat buruk. Iya. Datang dia cium istrinya. Istrinya mau ngomong, tapi takut. Takut. Akhirnya dia pendam sendiri. Dia mau bilang bahwa berhenti merokok minimal kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ini mengganggu keluarga. Atau paling sedikit mengganggu malaikat. Karena malaikat itu terganggu dengan apa yang anak Adam terganggu. Kalau mulut kita misalnya bau, pakaian kita bau. Kan malaikat juga terganggu. Paling tidak. Paling tidak. Dan ini ada istri hanya simpan dalam dirinya saja. Tidak berani dia ngomong kalau itu tidak dia suka. Tapi kesalahannya bukan istri. Ini salah suami. Dia salah suami. Wa minhunna man yakuduha usuru ilmiha ila tashkik fi adalatid din. Ini lebih jauh. Di antara istri, karena kurangnya ilmunya, membawanya kepada hal apa? Membuat dia ragu akan adilnya agama. Gimana ini? Membuat kadang dia ragu. Masa kita dituntut untuk berhias? Menjaga penampilan di hadapan suami. Apakah suami tidak dituntut juga seperti itu? Oleh agama? Malah dia berpikir bahwa agama ini tidak adil. Hanya menekan perempuan, tidak menekan laki. Ini bahaya. Karena kurangnya ilmunya. Wa fi mauqifihi minal mar'ah. Dan bagaimana sikap Islam terhadap perempuan? Terkadang dia akan pertanyakan. Wa rubbama yuda'im hadzal khatira ma yabuthuhul al-mughridun min mudda'i nusratul mar'ah. Dan terkadang ini dijadikan alat. Ya, ini dijadikan alat oleh kelompok-kelompok yang bahaya
kelompok-kelompok yang berbahaya untuk memberikan pemahaman yang tidak baik terhadap Islam. Dengan dalih kita menolong perempuan. Kita menolong perempuan. Makanya di sana ada namanya dakwal musawah. Ada namanya ajakan bahwa untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita bilang, oh Islam membedakan. Oh Islam tidak adil terhadap perempuan. Tidak memberikan kebebasan. Nah, hal-hal ini membuat orang berpikir seperti itu. Tapi coba kita berlaku sesuai dengan Islam. Iya kan? Makanya boleh bilang wal haqiqatu anna ad-dina bara'un min tabi'atil muntasibina ilain. Iya? Padahal beliau katakan agama Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi sebenarnya dia tidak menggambarkan Islam. Islam berlepas diri darinya. Islam tidak seperti itu. Islam menjaga yang namanya kebersihan. Iya kan? Islam mengajarkan semuanya. Karena menjaganya itu, bahkan sampai kalau kita buang air besar, kita disuruh pegang pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Kenapa? Jangan sampai sebentar kita makan, kita merasa jijik. Karena sudah pakai kotoran, kan begitu. Ini Islam. Yang kecil begitu saja diatur. Apalagi masalah besar. Masalah rumah tangga. Ya kan? Masalah pernikahan. Otomatis syariat atur. Ya, syariat atur. Maka aib bukan di agama. Aib adalah bagi yang menyandarkan dirinya kepada agama. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, jangan pernah mencela agama. Oh Islam tidak bagus, memang tidak. Ini orangnya yang tidak mempraktekkan agama. Apakah karena kurang ilmu? Bisa? Atau karena sudah terpengaruh dengan pikiran-pemikiran dari luar Islam. Fal aibu laisa fid din. Makanya beliau tegaskan, aib bukan di agama. Aib bukan di agama. Iya, bukan. Wa innama huwa fi man yaksuru fi idraki hikmatih. Akan tetapi aib itu adalah disandarkan kepada orang-orang yang tidak paham atau kurang dalam mengetahui hikmah dari agama. Al-amal bima ja'abih. Atau dia kurang dalam mengamalkan apa yang datang dari agama. Jadi itu saja. Dua saja. Kalau kita lihat ada orang menggambarkan tidak sesuai dengan syariat, dua saja. Dia yang kurang tahu atau tahu tapi kurang amalkan. Berarti kurangnya adalah bukan di agama. Tapi pelaku. Orang yang menjalankan agama itu yang kurang. Kadang kita anggap, oh itu salah, itu terlalu kaku. Padahal kita yang tidak tahu itu masalah. Seharusnya memang seperti itu. Iya kan? Kita yang tidak tahu. Iya, masalahnya. Atau kita lihat seorang, dia sebenarnya punya ilmu. Tapi kita lihat, dia tidak lakukan sesuai dengan yang dituntut oleh agama. Maka kurangnya adalah bukan agama. Orang ini yang tidak mengamalkan isi agama. Orang ini yang tidak mengamalkannya. Nah, ini Masya Allah. Iya, ini harus paham. Fannisa'u yasma'ana kathiran ahadithat ta'at lizzauj. Masya Allah. Para wanita, mereka telah mendengar banyak hadits-hadits yang memerintahkan mereka untuk taat pada suaminya. Wa wujubit tazayyunilah. Dan wajibnya dia berhias untuk suaminya. Hatta qila li ba'dihinna anal islam la yalzamu zauj bisyai'in.
nahu zaujatihi siwal infaqi 'alaiha. Sampai terkadang ya, terkadang karena hadis-hadis sangat banyak sekali mereka dengar. Kamu wajib taat, kamu wajib dengar, kamu wajib berhias. Pokoknya perempuan terus yang disebutkan. Sampai kadang dihayalkan kepada sebagian mereka bahwa Islam tidak mewajibkan sang suami kecuali memberikan nafkah kepada istri. Bahkan laki-laki seperti itu. Bahkan kadang ada suami seperti itu. Ketika dia bilang dalam syariat, kamu wajib taat suami. Ketika suamimu mengajak, kamu tidak boleh tolak, kamu akan dilaknat. Sehingga muncul, oh kalau laki-laki diajak oleh suaminya, apakah juga dia dapat laknat? Kadang muncul, tidak. Kalau istri ajak, suami tidak mau, kadang suami merasa enak saja menolak istrinya. Kan kadang istri mengajak. Jadi kadang suami kalau istrinya mengajak, enak saja dia tolak. Capek, kerja letih. Kadang dia tolak. Dia tidak sadar bahwa hukum syariat ini berlaku juga pada dia. Kalau kita menolak ajakan istri, sama juga. Kita juga akan mendapatkan hal yang sama ketika istri menolak ajakan suami. Artinya, kalau syariat mengajarkan bahwa perempuan harus berhias di hadapan suaminya, laki-laki juga seperti itu, istri juga. Jadi tapi kadang sebagian perempuan kasihan menganggap bahwa hanya istri yang wajib. Karena seringnya mereka mendengarkan hadis, apalagi kalau kajiannya tentang apa? Kajiannya terkait dengan hak-hak suami. Tidak dibahas hak istri. Atau tidak dibahas kesalahan suami. Yang dibahas hanya kesalahan istri. Ini kan kadang begitu. Kita pergi kajian di bapak-bapak yang dibahas kesalahan istri. Akhirnya pulang. Kau mentong, sangatlah kau dengar dari ustadz saya begini. Dia tidak paham bahwa di sana ternyata banyak sekali kesalahan suami. Ini sudah 17. Sudah 17. Termasuk kesalahannya ini sekarang. Suami tidak berhias. Tidak menjaga penampilannya untuk istri. Dia biarkan rambutnya acak-acakan, aut-autan, tidak pakai sampo. Biar yang penting istri pakai sampo. Istri lulur terus. Suami biar botok. Ini tidak begitu. Pulang kerja, segera mandi. Baru bersama istri. Ya. Ini yang disebutkan, ini yang dilakukan. Iya. Ini yang belum katakan, bahkan sampai seperti itu. Jadi sebagian istri kasihan hanya menganggap bahwa kewajiban suamiku hanya berinfak saja, tidak wajib dia berhias. Padahal tidak seperti itu Islam. Tidak seperti itu Islam. Wa qalilun minan nasi man yatatarraqa liwajibati zauj al-ma'nawiyah nahu zaujatihi. Ini nyata. Ini nyata. Karena banyak orang hanya membahas kewajiban istri, hak suami. Banyak orang hanya membahas begitu. Makanya kata beliau, apalagi kajiannya di bapak-bapak ya. Kajiannya di bapak-bapak. Iya. Pokoknya kesalahan istri terus yang dibahas. Makanya beliau bilang, qalilun minan nas. Sedikit sekali ya dari orang yang yatatarraq, yang mengetuk pembahasan yang terkait dengan wajibat az-zauj al-ma'nawiyah. Kewajiban-kewajiban suami yang bersifat maknawi. Tahu maknawi? Selain infak. Kalau itu kan kewajiban nyata. Kalau kita menikahi seorang perempuan, berarti kan harus kita nafkahi. Kita kasih uang belanjanya. Kita kasih tempat tinggal. Kita belanjakan pakaiannya. Kita kasih makan. Ya kan? Bahkan dalam hadis, yang istri makan adalah yang kita makan. Yang istri makan adalah yang kita makan.
Itu namanya kewajiban yang nampak. Jarang sekali orang menyinggung kewajiban suami yang maknawi ya. Ya, yang maknawi. Seperti apa maksudnya yang maknawi? Yang bukan hanya sekedar kasih uang selesai. Oh, gajiku masuk semua di rekening istri. Tidak begitu. Atau semua pemasukan suami harus ditahu oleh istri. Tidak. Ada kewajiban yang maknawi. Seperti apa itu? Beliau bilang, ya, fi muqaddimatihat tajammul laha. Seperti yang paling pertama adalah berhias untuknya. Wadhuhur amamaha bil madhar laik. Kita muncul di hadapan istri dengan penampilan yang ya wajar, yang pantas kita di hadapannya. Ini Masya Allah. Itu yang paling pertama. Walihada tajidu minar rijali man la ya'ni bimadharihi. Ini sedikit sekali orang begitu ya. Sedikit sekali orang yang memperhatikan kebutuhan maknawiannya istri. Dia hanya pikir bagaimana bulan ini saya bisa kasih istri uang lebih banyak dari bulan lalu. Enggak. Iya. Sedikit orang yang memperhatikan yang maknawi. Yang membuat hati istrinya itu bahagia bukan karena uang. Tapi karena penampilannya. Iya. Untuk istrinya. Untuk istrinya. Walihada tajid minar rijal. Karena beliau. Oleh karena itu. Kamu mendapati banyak dari laki-laki. Yang tidak memperhatikan. Yang tidak memperhatikan. Penampilannya. Wa nadhafatihi. Ya. Dan kebersihannya. Watatibihi. Watatoyubihi. Dan aromanya. Harumnya. Iya. Sedikit. Illa idza aradal khurud minal manzil. Ini masalah. Kecuali kalau dia mau keluar dari rumah. Jadi itu anehnya itu suami. Kalau keluar rumah, oh mandi pakai parfum. Tapi dalam rumah, itu masalah. Enggak. Sama. Bahkan dalam rumah lebih penting. Dalam rumah lebih penting. Karena kita menjaga kebahagiaan orang di luar. Supaya orang luar tidak terganggu. Bagus kan? Tapi yang di dalam itu lebih penting. Tapi banyak orang begitu. Keluar baru, Masya Allah. Mandi, pakai parfum, pokoknya sampo. Dalam rumah kembali, dia tidak peduli. Rambutnya bau apa, bajunya bau apa. Dia tidak pergi ganti dulu, baru ketemu istri. Ini masalah. Iya, sebagian orang begitu. Bahkan saya bilang bukan sebagian orang. Banyak dari para laki-laki yang seperti itu. Banyak daripada laki-laki yang seperti itu. Dia tidak pakai parfum kecuali mau keluar dari rumah. Au hudurul munasabat. Dia tidak pakai parfum kecuali dia menghadiri munasabat, acara-acara keluarga. Ini kesalahan suami. Iya, walaupun juga ini kadang ada juga perempuan begitu. Dalam rumah ya, nanti penampilan apa adanya. Luar rumah, Masya Allah. Iya, bedanya 1 senti. Dia tidak mau kelihatan binti jerawatnya. Sedikit pun. Tapi dalam rumah, Allahu Akbar. Ada istri begitu, tapi ini kita berbicara kesalahan suami. Suami juga begitu. Ternyata itu kesalahan. Dalam rumah, dia tidak peduli terhadap bau badannya, tidak peduli terhadap pakaiannya, harum atau tidak. Tidak peduli. Tapi kalau keluar, Masya Allah. Iya, penampilan, hadir munasabat, acara-acara keluarga, dia jaga, pakai parfum, pakai pakaian yang bagus. Iya, fala yakunu nasibuz zauja min dzalika illa ru'yatihi wa huwa ala hadhil hal.
Kasihan. Kasihan istri. Tidak ada katanya bagian istrinya kecuali hanya sekedar melihat bahwa dia dalam keadaan penampilan bagus. Karena hanya lihat kan keluar. Tidak ada bagiannya. Tidak dicium dengan penampilan itu. Ya kan? Tidak ada. Karena dia akan segera keluar. Ini masalah. Fahuwa yadhunnu annahu ghairu mulzam li zaujatihi bi syai'in min hadza. Bersamaan dengan itu dia menyangka, ya, dia menyangka ini dalam sangkaannya bahwa dia tidak harus seperti itu di hadapan istrinya. Itu sangkaannya. Tidak wajib saya berhias, berpenampilan bagus di hadapan istri. Sangkaan. Ini sangkaan. Tidak seperti itu Islam. Ini kesalahan. Tapi ini tersingkap kalau kita bahas kesalahan. Ya kan? Iya. Sebagian suami hanya mempedulikan hal-hal yang lain. Ya. Dia tidak pernah tanyakan kepada istrinya, bau badanku dik? Tidak. Dia cuma cerita, bagus kalau tambah. Enak juga kalau ada dua di tempat curhat. Tapi kalau ada masalah. Sebagian orang begitu saja. Enak juga kalau lagi haid ada juga. Yang begitu saja terus. Ya. Dia tidak tahu kalau kadang istrinya itu menolak untuk melayani karena hampir pingsan dari bau bajunya. Dan dia kadang suami begitu. Tapi kan tidak mungkin kasihan istri bilang. Tidak mungkin karena dia dikatakan kalau suamimu ajak harus kamu mau. Ikan. Akhirnya kasihan dia layani dengan hidung yang ditutup napasnya. Jadi yang dia tidak nikmati. Iya. Ini masalah. Ini masalah. Dan harusnya dibicarakan bagaimana. Bagus ini kalau begini. Iya. Betul ada yang dia tidak suka. Seperti yang disinggung sebelumnya. Misalnya kita mau ganti kursi, mau ganti tempat tidur. Kan sudah disebutkan sebelumnya. Harus ditanya pendapatnya istri. Nih, kan istri itu bukan hewan. Ya kita bisa arahkan langsung tanpa kita tanya dulu pendapatnya. Ya ini dalam hal ini kita tanya istrinya. Kita tanya istrinya. Karena kita juga suami diwajibkan untuk ini. Iya, diwajibkan untuk ini. Ini masalah. Fa'idha ma qassarat hiya fit tajammuli lahu hasabaha hisaban azira. Ini masalah. Jadi dia menyangka bahwa si dia suami tidak wajib semua itu. Ngapain suami berhias, berpenampilan bagus di hadapan istri. Bahkan lebih parah lagi kata Syekh, ya, jika sang istri lalai untuk merias diri untuknya, maka ia pun segera memberikan nilai yang buruk kepada istri. Kamu, ya, pakai daster terus. Begitu dia ngomong. Dia tidak pikir kalau dia pakai apa terus. Kamu pakai sarung terus. Ya begitu. Dia tidak pikir. Kadang dia istrinya dia salahkan. Dia sendiri apa? Tidak melakukan. Ya, hal yang wajib atasnya. Pokoknya dia hisap istrinya dengan hisap yang sulit. Dia sebut semua. Ini masalah. Ya. Walihada la yubali bi an yakuna fil manzil ala hayati rithah. Oleh karena itu, karena seperti itu, dia tidak memiliki perhatian, tidak peduli. Di dalam rumah apakah dia dalam keadaan pakaian yang usang. Nah, dia tidak peduli apapun pakaiannya dalam rumah. Harum atau tidak, robek atau tidak, bagus atau tidak. Dalam rumah, dia tidak peduli. Karena dia tidak peduli terhadap itu. Huwa yakuna bi thiyabil al-amal. Dia tidak peduli kalau dia pakai dalam rumah adalah pakaian kerja. Beda pakaian kerja sama pakaian dalam rumah. Beda. Ya, pakaian kerja sama pakaian dalam rumah. Habis kita pakai di luar, segera buka. Ya, segera buka. Kita ganti dengan pakaian dalam rumah yang sudah tidak ada bau-bau dari luar. Tidak ada bau-bau dari luar. Ini Masya Allah.
Iya, minimal ya baju walaupun belum mandi, ndak mandi misalnya, ganti baju dalamnya biar ndak ada bau-bau yang dari luar. Tegar masuk, ganti. Kan ndak masalah. Nih ya, itu ndak memberatkan istri mencuci. Itu ndak berat mencuci kalau karena dia kita lakukan. Bahkan dia akan suka mencuci. Wah enak ini kalau saya cuci terus. Dia akan pakai pakaian yang harum terus. Kan seperti itu. Ini Masya Allah. Iya. Au ayati ra'ihata au ayatiya wa ra'ihatuhu tafuh bil arab wad duqan. Kadang dia datang dari luar. Baunya itu penuh dengan keringat. Baunya itu penuh dengan duqan. Rokok. Kadang dia enggak rokok. Tapi kan kadang bau rokok orang itu melengket di baju. Iya kan? Bau rokoknya orang melengket di baju. Jadi pulang kerja, pulang dari luar, ganti bajunya segera. Kalau enggak mandi, kalau mandi, bersihkan dirinya, baru ya bersama keluarga, istri, anak. Iya. Ini yang perlu diperhatikan. La raiba anna hada taksir fi haqqi zaujah. Kata beliau tidak diragukan. Ini merupakan taksir. Tidak diragukan. Ini adalah tindakan yang dihitung dalam bentuk lalai tentang hak istri. Lalai tentang hak istri. Dzalika anna min huquqiha ala zawjiha ayyatazayyana laha kama tatazayyana lahu. Masya Allah. Demikian itu karena termasuk hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah si suami berhias untuk istrinya sebagaimana istrinya berhias untuk suaminya. Apa dalilnya? Beliau sebutkan Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna. Bagi para perempuan, mereka memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Apa maksudnya? Kewajiban istri berhias di hadapan suami. Berarti dia punya hak yang semisal. Suami wajib berhias di hadapannya. Kan begitu? Sama. Seimbang. So, istri telah berkorban untuk suami, maka suami juga harus melakukan yang sama untuk istrinya. Untuk istrinya. Ini masalah. Ini harus diperhatikan. Karena dalil Quran. Haknya sama. Ketika istri dituntut berhias. Ketika istri dituntut untuk menjawab panggilan suaminya. Sama juga. Ketika suami istrinya mengajak. Tidak boleh si suami bilang capek kak. Enggak. Iya. Kasih kuat dirinya. Kalau istrinya ajak, terus kita capek. Ya pergi cari yang membuat kuat. Iya kan? Maksudnya makan yang banyak. Minum yang banyak. Atau cari yang menyegarkan. Kita mandi misalnya. Kan muncul. Iya. Itu keinginan dan hak untuk menunaikan hak itu. Karena masalahnya begitu. Bukan kita saja yang memiliki hak pada istri. Tapi istri juga memiliki hak kepada kita. Allah berfirman. Walahunna mithlul ladzi alaihin. Para wanita, para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Mereka punya kewajiban, maka mereka punya hak. Mereka punya hak. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, fi tafsir hadil ayah, dalam tafsir ayat ini, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana lil mar'ah. Masya Allah.
Sungguh kata Ibn Abbas, saya senang berhias untuk istriku. Saya suka berhias untuk istriku. Sebagaimana saya senang istriku berhias untuk saya. Ibn Abbas ini. Ketika belum menyebutkan ayat ini, belum bilang seperti itu. Walahunna mitlul ladzi alaihinna. Kata Ibn Abbas, saya suka, saya cinta untuk berhias untuk istriku. Sebagaimana saya juga suka istriku itu berhias untuk saya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Tapi bil ma'ruf. Sesuai dengan kemampuan. Mampunya segitu ya itu yang kita pakai. Tidak dipaksa. Kita tidak dipaksa. Yang mampu saja. Apa yang kita mampu lakukan di hadapan istri. Sebagaimana istri juga kan dituntut untuk melakukan yang dia mampu. Bukan yang dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu tidak boleh kita paksa. Sama juga kita ternyata. Kita dituntut untuk melakukan yang kita mampu. Di hadapan istri kita. Nah, ini Masya Allah yang ke-17. Yang ke-17. Untuk yang ke-18. Insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Dari kesalahan suami. Hari ini kita tidak terima tanya jawab. Karena kita mau keluar kota sama Syekh. Jadi tidak ada tanya jawab. Kita mau ke Sidrap, mau ke Parepare dulu. Sidrap, insya Allah. Insya Allah kalau ada pertanyaan, bisa nanti di pertemuan akan datang insya Allah. Kita cukupkan dulu. Semua yang benarnya itu semata dari Allah. Yang kurangnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.